Hai, selamat datang di Me Up Movie. Aku Natias yang akan nemenin kamu. Namun sebelum masuk ke filmnya, aku mau ingatkan kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa terus ikutin cerita film lainnya yang gak ada habisnya, oke? Terima kasih ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini aku mau berbagi ke kalian, ada film laga seru dari Amerika Serikat yang lagi-lagi ini original filmnya Netflix yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Garapannya Sam Hargrave yang mengambil lokasi cerita di India dan di Bangladesh. Sehingga tidak heran jika di film ini menggunakan 3 bahasa, yaitu Inggris, Hindi, dan Bengali. Menurut aku, kedahsyatan film ini menjadi salah satu film action terbaik yang masih meninggalkan sisa di dalam ingatan. Asik. Walau film ini rada berlebihan sampai melibatkan alat berat militer, tapi lumayan bikin aku sulit move on setelah nonton film ini. Kumaha aku rekte bisa move on atuh guys. Aku melihat solid dan gesitnya si Tyler yang diperankan oleh salah satu mantan aku, si kasep Chris Hemsworth, dibantu oleh rekan kerjanya Nick Khan yang diperankan oleh Golshifteh Farahani yang menyelamatkan Ovi Mahajan yang diperankan oleh Rudraks Jaiswal, ya rarese nyebutnya, seorang anak bayi lungguh tapi lungguh tutut yang diam-diam ngelayat karena pergaulan dan kekayaannya, yang diculik oleh gembong narkoba asal Bangladesh, Amir Asif namanya, yang diperankan oleh Priyanshu Painuli yang merupakan saingan dari Mahajan, ayahnya si Ovi, yang lagi mendekam di penjara sebagai gembong narkoba terbesar di India. Nah, penasaran kan? Sekarang kita masuk ke filmnya yuk. Selamat menonton. Di awal film diperlihatkan si Tyler yang sedang baku tembak dengan sekelompok tentara di atas jembatan yang dipenuhi mobil-mobil yang terbakar, dan kemudian dia terjatuh karena tertembak. Kemudian cerita berpindah ke lokasi di India 2 hari sebelum tragedi baku tembak. Terlihat seorang pelajar yang merupakan putra dari gembong narkoba, juga ketua gangster internasional asal India yang sedang dipenjara. Ya, ini adalah si Ovi. Dia lagi ngopi-ngopi dengan temannya. Kemudian Ovi pulang ke rumah, lalu dia ditegur oleh ajudan si ayah bernama Saju yang memperingatinya untuk membiasakan pulang tepat waktu. कहाँ पे था? With friends. तुम्हें पता ना तुम्हारे पापा ने बोला स्कूल से सीधा घर आने को. Malamnya, nih bocah malah pergi dari rumah terus ke klub. Di sana dia sempat ditawarin udut lintingan nih guys sama temennya. Majarkeun dengan mengisap udut itu bisa menolongnya. Tidak lama datanglah seorang polisi palsu. Polisi itu menembak teman Ovi, sedangkan Ovi diculiknya. Ternyata dia diculik oleh gangster pesaing ayahnya, dan Ovi dibawanya ke Dhaka, Bangladesh. Try, take one hit, man. It'll help you. क्यों? मजा आ रहा है? अंदर से आ रहे हो? हैं? अक्खा लाइव पड़ा है तुम लोगों के सामने. Di penjara, Mahajan, ayahnya Ovi, dia kecewa sama Saju yang tidak bisa menjaga dan mengawasi anaknya. Mahajan meminta agar Ovi bisa kembali lagi. Ini bukan soal tebusan, namun si ayah merasa dihina atas kejadian ini. Mahajan juga mengancam Saju, jika dia tidak berhasil membawa kembali Ovi, maka dia tidak akan bisa melihat ulang tahun anaknya lagi. मैंने बोला था उन बड़ों सालों को हमेशा बच्चे के पास रहने का, फिर कैसे अमीरा से हम नेगोशिएट करेंगे. तो बैंक कर इंतजाम पहुंच की अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे. Di rumah Saju, istrinya kecewa karena keluarganya dilibatkan dalam kasus ini. Istrinya khawatir terjadi sesuatu pada anaknya, karena jika si penculik minta tebusan pun, Mahajan tidak bisa menebusnya karena aset Mahajan sudah dibekukan pihak NVC. Saju berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia adalah andalan si Mahajan. Lalu Saju mengungkapkan bahwa ada seseorang yang bisa mengatasi hal ini, namun Mahajan tidak akan mampu membayar tarifnya. महाजन से बोलो पैसे देके अपने बेटे को ले जाए. हमें क्यों बीच में खींच रहे हैं? एनसीबी ने महाजन के सारे एसेट्स जब्त कर लिए. I'm all he's got. You understand?
उसकी कीमत तो महाजन की औकात से भी बाहर है। कुछ भी करो। Di Australia, Tyler dan dua temannya sedang bergurau. Tiba-tiba Tyler menceburkan diri ke air. Di dalam air, dia malah ngadaung sambil membayangkan seorang anak kecil. Fucking beautiful, huh? Mm-hmm. I said, hold it, don't drink. Yeah, I gotcha. Right. Tyler kembali ke tempat tinggalnya. Di sana ada seorang cewek bernama Nick yang sudah menunggunya. Nick melihat keadaan rumahnya Tyler. Di situ Nick merasa aneh. Kok ada ayam di dalam rumahnya? Ternyata Tyler memiliki hewan peliharaan, yaitu ayam. Karena Tyler ini adalah salah satu tentara bayaran yang disewa untuk melakukan misi, Nick menawarkan ada proyek besar di India. Dia menjelaskan bahwa ada anak gembong narkoba yang diculik oleh gangster pesaing dari Dhaka. Tanpa pikir panjang, Tyler menyetujuinya karena dia butuh uang untuk merawat ayamnya cenah. Namun Nick kecewa karena misi penyelamatan ini mungkin akan menjadi misi yang sangat berbahaya sepanjang karir Tyler. Chicken in your bathroom. Yeah. We landed the whale. Extraction. Indian kid. Drug lord's son. Rival gangsters holding this kid in Dhaka. Hey, Gaspar lives in Dhaka. Gaspar's out of the game. This was a mistake. No one else is going to commit to something this fucked up. And why would you? I need the money. Chickens aren't cheap. Di kota Dhaka, Bangladesh, bersama timnya mereka berkumpul menyusun strategi dalam penyelamatan Ovi. Timnya menjelaskan kepada Tyler bahwa orang yang menyewa mereka adalah utusan Mahajan, seorang gembong narkoba terbesar di India. Sedangkan lawan mereka adalah Amir Asif, seorang gembong narkoba terbesar di Bangladesh. Ovi Mahajan, 14 years old. His father, Ovi Mahajan Sr., is in jail. What about our opposition? Amir Asif. Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Jose and Tiago will win a boat. Okay, clock is ticking. Let's chop. Dan misi pun dimulai. Ketika Tyler lagi nongkrong, dia mendengar suara klakson sekitar. Dia teringat pada jajanan Prindavan. Kakarak gerek jajan, dia malah dapat telepon dari seseorang untuk mendatangi tukang laundry di seberangnya. Ketika udah di posisi, tiba-tiba Tyler pun diculik oleh orangnya si Amir dengan kondisi mata tertutup. Laundry across the street. Yep. Walk to it. Welcome to Dhaka. Tyler dibawa ke suatu tempat lalu diminta nyerahin uang tebusan Ovi. Namun Tyler pun ingin meyakinkan kondisi Ovi. Akhirnya si Tyler diperlihatkan kondisi Ovi yang terikat di suatu ruangan. Lalu Tyler malah diancam akan ditembak kepalanya. Namun Tyler tidak goyah, tak takut sedikit pun dan malah tersenyum. Ternyata dia tahu pistol itu tidak ada magasinnya. I tell my people they pay you. Do you understand? Alan? Good night. Fuck, come here. Hey. As you professional sword say, we cut this shit and we get down to business, yeah? Hey man, you're crazy or what? There's no magazine in it. Setelah kesepakatan itu, Tyler digiring kembali untuk keluar dari sana dengan penutup kepala lagi. Ketika sedang berjalan menuruni tangga, tiba-tiba ada sniper yang menembak kepala salah satu preman itu. Ternyata itu G, salah satu dari timnya Tyler. Tyler kembali naik ke tempat Ovi disekap. Dia menghabisi para preman di sana dan membawa Ovi pergi. Tiba-tiba ada anak kecil yang menodongkan senjata pada Tyler. তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে। No. Love you.
Setibanya di pinggiran hutan, mereka menggunakan rompi anti peluru lalu mengabarkan ke Nick bahwa Tyler sudah berhasil mengamankan Ovi. Nick mengarahkan Tyler untuk mendatangi perahu yang sudah menunggunya di sungai balik hutan. Dan biar si Ovi nggak on karena kekurangan gula, Tyler ngasih si Ovi Silver Queen nih. Sambil molohok, si Ovi pun makan itu coklat. Get out. Okay, eat this. Your blood sugar's low. It's why you feel like shit. All right, thumbs up. Name. Say your bloody name. Come on. Ovi. Last name. Mahajan. Your birthday. 21st of January 2005. Proceeding to extraction. Di markas tim Tyler, karena Ovi sudah aman di tangan mereka, mereka menagih pembayaran pada Saju atau pihak Mahajan untuk segera mentransfer uangnya. Satellites online, Bake and the kid are en route. You good? Good. Di tempat Amir, dia lagi asik ngebuangin anak-anak dari atap gedung karena tidak ada yang mengaku mencurinya. Di sana ada salah satu anak bernama Farhad yang mengaku bahwa yang mencuri itu adalah Sanjeev, anak yang barusan dibuang dan sudah mati. Melihat pengakuan Farhad ini, Amir tak mudah ditipu. Karena dia sudah kehilangan anak yang mencurinya, Amir meminta Farhad memotong 2 jarinya. Namun Farhad beruntung, tiba-tiba ada seorang petinggi polisi yang sekongkol dengannya yang melaporkan bahwa Ovi dibawa kabur. Amir memerintahkan si kolonel agar semua akses di kota ditutup, jembatan, kereta, dan bandara. Si kolonel itu sempat menolak, namun Amir mengancam dia bukan hanya akan kehilangan jari-jarinya. खानकीर पोलारा खरान संजीव टके मात्र जा रहे फलायसन छत थाएगा तो फराद फराद बहुत चालू माल तुम्ही तुझा अंगुल काटा हमारा दे आमिर তুমি কথা কইতেছি না आमिर বাচ্চাটা পালিয়ে গেছে বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব বন্ধ করো সম্ভব নয় आमिर সম্ভব না হলে তোমার দিয়ে আমার কি বালের কাম Kembali ke markas tim Tyler, mereka tak kunjung mentransfer uangnya. Nick emosi dan mengancam akan membunuh Ovi dan membuangnya ke sungai Buriganga jika tidak ada pembayaran dalam waktu 60 detik. Di awal operasi, semua rencana sudah tidak berjalan dengan lancar. Selain pembayaran yang kacau, ternyata pihak Mahajan atau Saju malah menyabotase operasi dari tangan mereka setelah sebelumnya Ovi sudah berhasil dibawa pergi dari markas Amir Asif. Tyler masih di dalam hutan menuju perahu, namun di tengah perjalanan mereka diperintahkan untuk diam di tempat karena ternyata di perahu tim Tyler sudah game over dikepung polisi dan sniper G pun tewas ditembak. Tiba-tiba di tengah hutan Tyler diserang seseorang yang ternyata itu Saju. Tyler dan Ovi kembali ke mobil dan dibimbing oleh Nick via telepon. Melihat Saju, Ovi malah mau keluar dari mobil. Tyler meyakinkan Ovi jangan percaya ke Saju, bisa saja Saju sekongkol dengan polisi. Karena perdebatan itu Tyler nyaris kelangsu dan akhirnya mobil Tyler terkepung. Where are we at with the transfer? No. Fucking shit. Hold them back. Tell them to have 60 seconds to make the transfer. Otherwise, they're gonna find the boy's body floating in the Buriganga. Rake's about 5 minutes from the boat. We're getting played. Give me verbal. Tiago? Tiago? China, something's wrong. Hold your position. I'm looking at it right now. Our boys haven't come up. Moving in for a closer look. Inbound police boats. 200 meters and closing is bound. About 100 meters out and closing in on your position. Ovi meu, Saju! Okay, go! Come! Saju! Hey! Work for my father. Go work for your father. The cops are in on it. But if you want to live, you have to trust me. Off ahead, make a left. No, left! Left! Fuck's sake. Down! Hold tight!
Terjadi pertarungan sengit antara Tyler dengan polisi dan juga dengan Saju sehingga mereka berdua mengalami luka parah lalu Tyler tertabrak mobil. Bersamaan dengan Ovi yang nyaris tertangkap polisi, lalu Saju menembak para polisi itu dan berhasil selamatkan Ovi. Gantian. Tiba-tiba Saju yang sekarang ditabrak truk yang dikendarai oleh Tyler. Tyler dan Ovi melanjutkan perjalanan menggunakan truk. Di tengah perjalanan, tepat di kolong jembatan, mereka loncat bersama dan truk itu pun meledak untuk mengalihkan situasi yang sudah kacau. You hit him with the truck. Yep. They're still following us. Hold on. Okay, we're gonna jump on through here, right? What? Tyler dan Saju sama-sama babak belur dan mereka mengobati dengan cara masing-masing. Saju yang hidungnya patah, dia luruskan sendiri secara manual. Sedangkan Tyler yang tangannya patah, dia minum painkiller dan tangannya dibatak dengan bantuan si Ovi. Kid, you give me a hand? I need to hold that on there. Just hook it through there and then pull it back this way. Yeah. Nick telepon Tyler dan menyampaikan bahwa teman pasukan khususnya bernama Saju Raf telah mempermainkan tim Tyler karena mereka tidak membayar sesuai kesepakatan. Seluruh tim Tyler di lapangan sudah tewas dan seluruh kota Dhaka dikunci. Nick menyarankan Tyler untuk meninggalkan Ovi. Seketika Tyler mengingat bayangan anak kecil lagi. Lalu Nick memberi arahan untuk keluar dari kota lewat jembatan Sultan Kamal. Di luar kota Dhaka, Nick bisa kirim helikopter untuk menjemputnya. Setelah telepon Nick ditutup, ternyata Ovi mendengar percakapan barusan karena suara Nick di telepon tadi sangat nyaring. Ovi pun menanyakan apakah dirinya akan Tyler tinggalkan. Tyler menjawab, aku tidak akan meninggalkanmu karena kamu adalah peluangku mendapatkan uang. Our new friend is Saju Rav, ex-Special Force. We were played. Second transfer in. Mahjong got us to do the heavy lifting and he doesn't want to pay. What about G? The whole team is dead. City's on lockdown. You got cover? Yeah. And the kid? He's with me. There's a clearing on east side of Sultan Kamal Bridge. We can send a chopper and get you out. You gotta leave the kid behind, Tyler. Tyler. Just find my money, Nick. Your phone. It's loud. Are you going to leave me in the street? No. The only chance of getting my money is you, mate. Di tempat Saju, dia menghubungi istri dan anaknya dan dia berjanji akan menyelesaikan tugasnya lalu pulang secepatnya. साजू? Hey, beautiful. अगर मैं तुम्हें 12 घंटे के अंदर तो तुम सारे पैसे लेके निकल जाओ. I love you. I love you too. हेलो पापा. Hey, champ. आप घर पे जल्दी आ रहे हो? जब तुम सुबह उठोगे ना तब. हाँ पापा, मैं करूँगा. I love you always. I love you too, पापा. Bye. Di tengah malam, Nick mendadak menghubungi Tyler dan akan mengirim helikopter untuk menjemputnya di sebelah timur jembatan. Segera Tyler dan Ovi pergi. Namun ketika sedang berusaha menyalakan kendaraan, di hadapan Tyler ada orangnya Amir, termasuk si Farhad dan para bocil yang berakhir babak belur semuanya. Yeah. We got a chopper, side of the bridge. Copy. On the move. Kid, hey. Come on. Hey. Go! Come on, gotta move.
mereka malah dikepung oleh helikopter polisi. Karena sudah tersudut, Tyler dan Ovi masuk ke got yang penuh sampah dan bau. Di sana, Tyler menghubungi Nick untuk meminta bantuan Gaspar yang punya hutang nyawa pada Tyler. Nick mengingatkan bahwa itu bukan ide yang bagus, namun Tyler kekeh karena sudah terpojok. Di dalam got ini, Tyler dan Ovi baru berkenalan secara resmi. Get it. Cole Gaspar. Said get rid of the kid. I don't give a shit what you said. There's about 200 cops over our heads. Just call Gaspar. The guy owes me his life, Nick. Call him. Your name's Tyler? I'm Ovi. Nice to meet you. Tak lama, Gaspar pun datang menjemput. Di rumah Gaspar, Tyler bersih-bersih dan minum-minum, sedangkan Ovi tidur. Gaspar menyiapkan makanan yang dibuatkan istrinya, lalu Gaspar pergi ke rumah istrinya. Hey, how's it going? Yeah, better after the show. Cheers. Appreciate you coming for it. The hell is wrong with you? Don't insult me. You hungry? Yeah. Hey, how's that kid? He's resting. My wife made that. I gotta go. I gotta kiss my wife. But you stay here, rest up, and I will be back. Tyler temui Ovi ke kamar sambil membawa makanan. Di sana mereka curhat dan Ovi mengungkapkan bahwa Tyler seorang pemberani. Namun ternyata Tyler hanya seorang pecundang yang meninggalkan istri dan anak lelaki usia 6 tahun yang sudah meninggal karena sakit limfoma. Tyler terkejut ketika Ovi mengungkapkan, "Kau tenggelam bukan karena terjatuh ke sungai, tapi karena tetap ingin diam di bawah air." Tyler pun bertanya, "Siapa yang memberitahumu soal itu?" Dia mengaku membaca buku di sekolah. Lalu Ovi pun mengungkapkan bahwa dia pun merasa bahwa ayahnya sangat mencintainya. Namun dia berpikir di sisi lain ayahnya telah membunuh banyak ayah milik anak-anak lain. Tyler? Yeah? If you had been killed today, it would have been my fault. No, mate, it would have been my fault. If you were always this way. I'm not brave, mate. Of course you are. You rescue people. You don't look like a Tyler. My father, he kills people too. Sometimes I would sit with him at dinner, look at him and think, he just killed somebody else's father that day. And I'd feel sick. You have a family? I had a wife. Children? He died a few years ago. How did he die? Lymphoma. How old was he? 6. Canada, Afghanistan. It's my 3rd tour. I told you, mate, I'm not brave. I'm just the opposite. You drowned, not by falling into the river, but by staying submerged in it. Who told you that? I read it in a book in school. Ketika Tyler sedang terlelap, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang ternyata Gaspar kembali lagi. Mereka pun minum-minum dan Gaspar mabuk. Dia keceplosan bilang bahwa dia sudah bekerja sama dengan Amir Asif untuk menyerahkan si Ovi dan mendapatkan uang. Akhirnya mereka baku hantam. Saat Gaspar hendak membunuh Tyler, tiba-tiba Ovi datang dan menembak Gaspar hingga perlahan tewas. Melihat itu, Ovi pun shock. You know what the best thing you could do? The best thing, honestly, would be to go up there right now. Talking about a kid, Gaspar. Okay, we're talking about a gangster's kid. Got the blood of 100 men on your hands. Get to me! I want to go home. Get your home, mate. Di tempat Amir, Farhad datang dan memotong jarinya seolah ingin menunjukkan totalitasnya sebagai anak buah yang berbakti. Dia minta pada Amir jika Amir menangkap Tyler, dia ingin menembaknya langsung menggunakan tangannya. Dan jika Amir mengizinkannya, Farhad rela memberikan semua jarinya untuk dipotong. Namun Amir hanya memberikan wejangan pada Farhad sebagai hadiah. Meski kau merasa hebat, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Simpanlah jari-jarimu yang lain. আমি ভাত খাইতেছি না। আরে পাইছিলি?
जा रहे अपनी खुशता से আপনি যখন ওরে খুঁজা পাইবেন আপনি আমার দিবেন আপনি যদি আমারে কামটা করতে দেন বানাইছি তো তোর আমি জীবনের সবক দেই কেউ না কেউ সব সময় থাকবে যেতে এর থেকেও বড় আরো শক্তিশালী Pada akhirnya, Tyler telepon Saju dan mereka sepakat untuk kerjasama selamatkan Ovi. Mereka pun bertemu. Tyler menyerahkan Ovi pada Saju untuk melewati jembatan menggunakan mobil dan Tyler yang akan mengalihkan keadaan. Di saat di tengah kerumunan dan jalanan pun macet penuh dengan suara klakson ciri khas perindavan, mereka memilih untuk berjalan kaki. Si Tyler masih sibuk tertembakan dengan polisi. I want the boy out of here, that's all I care about. Tyler. See you soon, mate. Do you trust him? I do. Di tempat Amir, dia memantau keadaan dari jauh bersama sang kolonel. Karena melihat kekacauan, Amir minta kolonel untuk mengirim lagi pasukannya ke jembatan itu. তোমার লোকদের রেখো ব্রিজের দিকে যেতে দুটো ইউনিট ব্রিজের দিকে পাঠাও তাড়াতাড়ি Saju dan Ovi harus melewati blokade dan pemeriksaan dari tentara di bawah perintah Amir Asif. Namun ada seorang tentara yang menyadari wajah Ovi. Mereka pun dipanggil untuk menghentikan langkahnya dan disuruh membuka topi. Saat Ovi membuka topinya, si tentara pun nyaris menembak, namun Saju lebih cepat. Saju menyuruh Ovi sembunyi di dalam bis, sementara Saju baku tembak dengan polisi. Di sisi lain, timnya Tyler tiba dan Nick terlihat menembak helikopter yang menyerang Saju menggunakan bazooka. Masa berlebihan sih? Saju menghubungi Tyler untuk segera ke jembatan karena Saju sudah terkepung. Namun ternyata Tyler lebih parah. Dia dihadapkan dengan pasukan yang menggunakan tank baja. Di sini nih, lebay banget sih. Melawan satu orang aja sampai bawa tank baja. Rick! I need you on the bridge! Be on my way. Nick dan tim pun terpojok karena seorang sniper helikopter yang akan menjemput Tyler pun tertembak. Nick sembunyi di bawah mobil sambil memantau di mana posisi si sniper berada. Saju pun tewas ditembak si sniper dan ternyata sniper itu adalah si kolonel kaki tangan Amir yang sembunyi di balik rumah warga. Ketika dia sedang menargetkan tembakan pada Tyler, Nick menemukannya dan menembak si kolonel tepat di kepalanya. Puas Tasya. Ovi keluar dari bis, pindah ke bawah sebuah mobil. Tyler melihat Saju sudah tidak bernyawa. Saat Tyler sedang baku tembak dengan polisi, tiba-tiba Tyler tertembak dari arah belakang. Ovi menghampirinya dan menangis sambil menggenggam tangan Tyler. Ovi memohon agar Tyler berdiri dan pergi bersamanya, namun Tyler menyuruhnya pergi. Tyler menunjuk helikopter timnya dan menyuruh Ovi untuk berlari secepat mungkin menghampiri helikopter itu. Ovi kemudian berlari dan menghampiri Nick. Alhamdulillah, Ovi selamat. Helicopter. Need you to run as fast as you can. Run.
Tyler masih berusaha melawan tentara di belakangnya dan berhasil. Ketika berbalik maju menuju ke arah Nick, tiba-tiba Tyler ditembak dari arah belakang tepat di lehernya. Ovi berusaha menghampiri Tyler namun dilarang Nick. Lalu Tyler menjatuhkan diri ke sungai. Ternyata yang menembak Tyler adalah Farhad. Nick, Ovi, dan timnya naik ke helikopter lalu pergi. 8 bulan kemudian, Ovi kembali beraktivitas normal di sekolah. Namun Ovi terlihat murung karena kehilangan Tyler dan Saju, orang-orang yang berjasa dalam menyelamatkan nyawanya. Di tempat Amir, saat Amir di dalam toilet, tiba-tiba Nick ada di hadapannya, lalu tersenyum dan Nick menembaknya. Di kolam renang, ternyata Ovi punya kebiasaan yang sama seperti Tyler, yang suka nongkrong di dalam air. Namun ketika dia lagi di bawah air, tiba-tiba dia merasa gelisah dan segera naik ke permukaan. Ternyata terlihat samar-samar dari jauh ada sosok Tyler di sisi kolam dan film pun berakhir. Gimana guys? Seru kan filmnya? Menurut kalian gimana? Aku saranin kalian tonton langsung filmnya di Netflix. Dijamin kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Oke deh, terima kasih ya udah klik video ini. Aku pamit. Dah.